Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita sama-sama buka dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menunjukkan langkah uji rata-rata dua sampel ya, baik dua sampel bebas maupun dua sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS ya. Ini materinya sudah saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Jadi kita sudah mempelajarinya ya, cara uji rata-rata dua sampel untuk yang berpasangan maupun yang bebas dengan Excel. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan SPSS-nya. Oke, dimulai dari membuka SPSS-nya ya. Kita buka SPSS-nya. Oke, sekaligus nanti juga akan saya perkenalkan ya secara singkat tampilan dari SPSS, bagaimana cara kita menyiapkan data, sampai akhirnya kita bisa melakukan analisis. Ya. Karena memang untuk SPSS ini agak beda cara penyajian datanya sebagaimana Excel. Oke, ini sudah terbuka, kita bisa klik cancel. Nah, ini adalah tampilan dataset ya, tampilan dataset. Nah, di sini karena dia baru buka pertama kali, bukan membuka file sebelumnya, maka dia nanti judulnya untitled one ya. Kemudian dataset. Tuh. Disinilah kita akan memasukkan data kita yang akan dianalisis. Nah, jendela ini itu ada dua tampilan, ada tampilan data view dan variable view. Tuh. Data view di sini kita akan memasukkan datanya, sedangkan variable view ini ketika kita ingin memberikan identitas dari masing-masing kolom. Ini ada kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Nah, masing-masing kolom itu biasanya kan mewakili variabel ya. Maka itu kita bisa beri identitas di sini. Oke. Nah, selain dataset ya, ini jendela dataset untuk memasukkan data. Nanti ada juga jendela output. Nah, di sanalah kita akan bisa melihat bagaimana hasil analisis statistik dengan SPSS ini. Oke. Pada kali ini belum muncul karena kita belum melakukan analisis sama sekali ya. Itu. Kita bisa membukanya dengan klik file new. Di sini ada output, kita bisa klik. Ya, atau nanti kita biarkan saja ya, belum muncul. Karena nanti ketika kita melakukan analisis, dia otomatis akan terbuka sendiri. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke caranya ya. Kita akan mulai dengan uji rata-rata dua sampel berpasangan. Oke, langkah pertamanya kita akan copy datanya. Oke, sebelumnya kita akan review sedikit ya. Ini ingin membandingkan dua kelompok pelatihan ya. Ada kelompok pelatihan A dan pelatihan B. Begitu. Yang pelatihan A ada 30 peserta dan pelatihan B 35 peserta. Oke. Ini saya akan copy untuk pelatihan A. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, biasanya kan kalau di Excel ya, ini untuk nilai pelatihan A dan ini untuk nilai pelatihan B. Nah, kalau di SPSS, semua hasil ujian itu kita akan masukkan di variabel satu ini. Sedangkan di sini nanti kita akan berikan kode. Misalnya beri kode 1 untuk itu hasil pelatihan dari pelatihan A. Ya, kodenya harus berupa angka ya. Tuh. Baru kita pastikan ke sini. Jadi kode 1 menunjukkan ini adalah responden dari pelatihan A, di mana hasil pelatihannya dari 76 sampai 78. Oke, selanjutnya kita copy data berikutnya, data dari pelatihan B. Kita letakkan di sini. Dan ini kita beri kode 2. Yang menunjukkan ini responden dari pelatihan B. Ini kita copy sampai terakhir. Nah, cuma kan di sini dia masih bernama var1, var2 ya. Nah, kita bisa memperjelas identitasnya di variable view. Name ini biasanya kita isi dengan lambangnya.
Umumnya kalau hasil ujian itu bisa kita beri nama variabel Y, ya meskipun bisa juga dengan lambang yang lainnya, sedangkan untuk kodenya kita beri lambang X. Kemudian karena variabel ini ya, variabel X ini dia berupa 1 dan 2 saja ya, tidak mungkin ada desimal, jadi ini kita hilangkan saja desimalnya. Tipe ini menunjukkan dia tipe datanya tipe data apa? Angka. Ini ada beberapa pilihannya. Nah, ini ada numeric, koma, dot, scientific notation, date, dollar, string, dan seterusnya. Karena kita masih berurusan dengan angka, jadi default pasti dia akan numerik dan ini nggak perlu diubah. Width ini lebar dari kolomnya ya. Lebar kolomnya itu 8. Ini juga default, tidak perlu kita ubah. Sebenarnya ini pun juga kita tidak ubah, nggak ada masalah gitu ya, tetap 2. Tapi kalau mau kita ubah biar tampilannya lebih enak dipandang, nah ini kayak gini kan dia jadi cuma 1 dan 2 ya. Tuh kalau yang angka-angka ini karena memang dia nilai ya, nggak ada masalah dia ada 2 angka di belakang koma meskipun koma 00 semua. Oke. Kemudian di sini ada label. Nah, Y tadi dia menunjukkan hasil ujian ya. Hasil ujian. Sedangkan ini jenis pelatihannya ya. Ada jenis pelatihan A dan pelatihan B. Nah, ini kita beri label agar nanti ketika membaca outputnya itu lebih mudah. Oke. Values. Nah, values kita perlukan untuk data yang berupa kode. Kalau ini kan memang nilainya ya. Sedangkan 1 dan 2 di sini kan sebenarnya kode ya. Yang dimana 1 itu menunjukkan pelatihan A, 2 itu pelatihan B. Makanya kita bisa masukkan value-nya. Dimana 1 itu bermakna pelatihan A. Kita klik add. Kemudian kalau 2 itu pelatihan B. Kita klik add juga. Oke, kita klik OK. Nah, terisi. Sisanya missing, kolom, line. Kalau ini rata kiri, rata kanan saja. Kemudian jenis ukurannya ini sebenarnya bisa kita isi ya dengan jenis skalanya. Kalau Y itu jelas dia skalanya skala scale ya atau interval ini maksudnya. Sedangkan kalau ini ya dia nominal gitu ya. Gitu. Nah, tapi tidak diisi pun nggak ada masalah. Roll pun juga dibiarkan nggak ada masalah. Oke, kita kembali ke tampilan data view di sini. Nah, ini untuk mengecek ya apakah value yang kita masukkan sudah berfungsi. Kita bisa klik ini. Nah, yang 1 tadi jadi berubah pelatihan A dan 2 tadi menjadi pelatihan B. Oke. Nah, secara umum data kita sudah siap. Kita bisa klik. Nah, untuk menganalisis kita pilih analyze ya. Di sini ada file, edit, view, data, transform. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih compare means yang membandingkan rata-rata. Karena yang kita pakai nanti ukuran rata-rata. Nah, di sini ada one sample t-test. Uji T untuk satu sampel dan kita akan menggunakan uji T untuk yang sampel bebas. Ini ya independent sample t-test. Kita klik. Nah, kemudian muncul jendela baru ya, kotak dialog baru. Nah, kita masukkan variabel Y-nya tadi ya, hasil ujiannya ke tes variabel. Sedangkan jenis pelatihan masukkan ke grouping variabel. Karena itu variabel yang akan menunjukkan pengelompokannya. Jadi 1 itu untuk menunjukkan kelompok pelatihan A dan 2 itu kelompok pelatihan B. Nah, ini kita perlu define groups dulu, kita klik. Nah, bahwa grup 1 itu kodenya 1, grup 2 itu kodenya 2. Kalau kita klik continue. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK nanti akan terbuka file output. Nah, ini file outputnya ya, judulnya output 1. Tuh. Nah, disinilah akan terlihat data yang kita miliki. Di sini ada ringkasan statistik, pelatihan A, jumlah sampelnya 30, B 35, rata-ratanya 76 untuk A dan 77 untuk B. Ini standar deviasinya dan ini standar error dari rata-rata. Oke. Nah, kemudian untuk melihat perbedaannya, uji 2 rata-rata kan ya. Nah, di sini
Kalau kita menggunakan Excel kan pilihan di data analisisnya kan ada independent sample t-test, assuming equal variance, dan assuming n equal variance. Nah, kalau di SPSS dia sudah menyajikan dua-duanya. Yang pertama ini untuk yang diasumsikan variansnya sama, sedangkan yang di bawah ini diasumsikan variansnya tidak sama. Begitu. Dan sama, kita akan melihat nilai signifikansinya, di mana di sini nilai signifikansinya adalah 0,572 dan 0,589. Gitu. Nah, ini kita bisa copy ya. Nah, data output di SPSS ini bisa kita copy ke Word, kita bisa copy ke Excel. Kita bisa pilih semuanya ya, kita klik ini berarti kita akan copy semuanya seperti ini. Tapi kalau kita hanya mengcopy salah satu tabel saja, misalnya ini, kita bisa klik dulu yang mau kita copy. Kalau kita mau klik ini, berarti kemudian kita klik kanan, ada pilihan copy, ada copy spesial. Kalau copy spesial berarti kita akan copy dalam bentuk apa? Ini kita bisa pilih. Tuh. Kalau salah satu saja, misalnya kita hanya ingin ininya saja, kita bisa copy. Nah, kemudian kita mau letakkan di mana? Oke, kita akan coba bandingkan dengan hasil dari Excel ya. Nah, ini hasil Excel-nya. Gitu. Kita akan paste di sini ya. Oke. Coba kita paste, copy lagi. Bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Nah, ini. Kita copy yang satunya juga biar kelihatan ini. Ini. Kita copy. Nah, ini. Oke, sepertinya kita copy-nya dengan box saja ya. Kita copy spesial. Oke, kita taruh di sini. Ini tidak bisa ya. Coba lagi copy spesial. Oke, nggak mau ya. Ya udah, kita coba lagi. Ini kita copy. Nah, cuma ini nilai minnya berubah ya. Komanya bergeser. Oke, kenapa ya? Ini memang saya untuk Microsoft Excel-nya pakai yang ini ya, Office 365 yang online. Karena di komputer yang saya pakai ini, Microsoft Office-nya sudah saya uninstall karena expired. Gimana cara copy-nya? Ini kita pakai seperti ini. Oke, masih sama ya. Oke, kalau begitu kita bandingkannya pakai dua jendela begini saja. Oke. Di sini 76,46 dan 77,28. Sama ya dengan hasil Excel. Kemudian nah, ini nilai signifikansinya. Kita lihat dari yang nilai P totalnya ya, di sini 0,588. Dia sama dengan 0,589 ya. Yang equal variance non assume. Nah, kenapa? Karena kan ketika kita kemarin mengerjakan dengan Excel ya, kita menggunakan yang independent sample t-test yang assuming an equal variance. Makanya dia di sini totalnya pun 0,588.
Artinya apa? Hasilnya sama, tidak terdapat perbedaan. Itu. Nah, jadi mau baik menggunakan SPSS maupun menggunakan apa Excel, itu hasilnya sama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke uji 2 sampel berpasangan. Oke, langkahnya sama. Kita akan siapkan dulu datanya. Kita kembali ke, nah ini kita bisa input datanya di sebelah sini ya, data untuk data berpasangan. Tapi kalau kalian mau pisahkan, buka file baru, bisa kita klik aja file new data. Nah, kita tulis di sini juga boleh. Tapi kalau mau digabung sekalian juga nggak ada masalah. Yang penting kalian paham ya. Nah, kali ini saya coba pakai data yang ini aja ya, biar lebih efisien. Saya cukup copy ini. Nah, ada perbedaan juga ya, ada perbedaan menyiapkan data untuk yang 2 sampel bebas dengan yang berpasangan. Oke, ini data 2 sampel bebas ya. Nah, kalau 2 sampel bebas, dia kita pisahkan kolomnya nggak ada masalah, bisa. Jadi, yang ini di kolom satunya. Oke. Nah, ini. Kemudian kalau kita mau beri nama boleh, gitu ya. Misalnya ini Y1, Y2, kemudian ini apa ya tadi, sebelum pandemi, selama pandemi ya. Oke, begini. Sisanya kita bisa kosongkan, gak ada masalah. Ya, karena ini keduanya berupa nilai ya. Jadi bukan kode, jadi value-nya tidak perlu diisi. Oke nih ya, tingkat pinjaman dana bank syariah dalam juta rupiah sebelum dan selama pandemi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis. Langkahnya analyze, compare means, pilih yang paired sample test. Yang uji sampel berpasangan. Nah, kita input sebelum pandemi sebagai variabel 1, kemudian selama pandemi variabel 2. Ini pairnya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sini di bawahnya lagi. Ini pair sample t-testnya. Kita coba bandingkan dengan yang Excel. Ini 187 yang sebelum pandemi dan yang selama pandemi 322. Oh ya, nah ini kemarin kan kita ke proses analisisnya variabel satunya B dulu ya, baru A. Dibalik ya. Tuh. Oke. Kemudian nilai korelasinya juga muncul, ini juga ada negatif 0,25. Kemudian nilai signifikansinya, nah itu diperoleh totalnya ya 2,3051 strip 06 ya, atau 2,30 kali 10 pangkat negatif 6. Dan itu, nah karena di SPSS itu dia memunculkan kayaknya maksimum apa ya, tidak banyak ya koma-komanya. Tapi ya kalau dilihat antara nilai ini dengan 0,000 ya memang benar. Karena memang saking kecilnya, akhirnya desimal belakangnya yang 23055 ini nggak dimunculkan. Tapi ya intinya sama-sama kurang dari alfa gitu ya. Artinya juga terdapat perbedaan. Nah ini hasil juga untuk hasil yang sama juga ya untuk uji rata-rata 2 sampel berpasangannya. Oke, jadi itu ya langkah-langkah atau cara melakukan
uji T ya, uji dua rata-rata baik yang bebas maupun yang berpasangan dengan menggunakan SPSS. Hasilnya sama. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh ya, mohon maaf sebelumnya. Nah ini terkait menyimpan data ya. Nah, ini jadinya saya batalkan tutupnya dulu ya. Cara menyimpan data. Kita menyimpan data nanti dua macam ya, menyimpan datanya dan menyimpan outputnya. Itu berbeda masing-masing. Kalau menyimpan data ya kita simpan data ini ya, misalnya kita klik aja tanda disket itu. Nanti kita mau simpan di mana, dia nanti akan tersimpan dengan tipe .sav. Ini artinya file untuk data. Kita klik save, dia akan tersimpan. Sedangkan kalau output, dia nanti akan tersimpan dalam format SPV. Jadi beda nanti antara output sama input ya, atau datanya. Itu akan berbeda filenya. Tidak jadi satu. Oke, nanti silakan bisa dicoba sendiri. Oke, nah ini sudah benar saya tutup. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.